Itu kan memang tulisan murid Tuhan Yesus yang bersama. Dari mana kemudian Anda mengatakan bahwa ini adalah murid Yesus? Ya, itu kan tertulis di situ, di Injil itu. Injil apa itu? Markus. Apakah Yesus mengenal Bible, Matius? Kenapa enggak? Dia kan maha tahu. Oh, itu cerita. Itu cerita Dia penyesat. Tuhan, dia pasti tahu. Itu cerita, imani saja. Itu cerita, imani saja. Sekarang saya buktikan di dalam kitab Anda sendiri. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, apakah Yesus pernah menyampaikan Matius 16:21 ini kepada muridnya? Injil itu loh Bang. Injil itu. Nah, itulah yang saya katakan tadi, bahwa pengarang Bible hanya menyusun kisah-kisah, menyusun cerita-cerita, lalu kemudian dijadikan sebagai kitab suci. Sekarang permasalahannya adalah Yesus sendiri konon mengatakan bahwa aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, Matius 16:21 ini siapa yang berkata-kata seperti ini? Tuhan Yesus. Nenekmu kiper. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini yang mengajarkan penulis Matius mengatakan ini siapa? Tuhan Yesus. Matamu suwe. Matamu sih lagi dia. Enggak ada cerita Yesus menambah dan mengurangi. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Coba Bang, bentar. Kenapa Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Iya, karena dia adalah rasul utusan Tuhan yang diutus kepada kaumnya Bani Israel untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Israel. Sedangkan pengantar-pengantar pengarang daripada kitab saudara, itu tidak ada kemudian Yesus memberitakan berita seperti itu. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak. Ini bukan ucapan Yesus ini. Ini pengantar pengarang buku Matius. Pertanyaannya, pengantar buku Matius ini sumbernya dari mana? Apakah Yesus mendengarkan berita itu? Apakah Yesus memberikan validasi tentang cerita-cerita pengantar Matius ini? Lihat apa? French fries 2000. Baru French fries. Sabda Yesus. Sekarang apakah itu sabda Yesus? Itu kan kesaksiannya. Iya, kesaksian berarti bukan sabda Yesus kan? Lagi sama orang tua Abang. Kesaksian. Kesaksian katanya kesaksian. Oke, kesaksian. Iya, sekarang permasalahannya kesaksian Matius, penulis buku Matius ini apakah setara dengan sabda Yesus? Gimana mau jawab? Iya. Supaya Anda sadar. Mungkin nggak setara. Mungkin tidak kitab suci. Ayo. Bukankah Yesus ini yang sumber? Kan Yesus yang sumber. Kenapa enggak? Kan mereka melihat Tuhan Yesus. Bukan melihat dari mana? Yang lain. Dari mana kemudian ketika ada orang melihat Yesus lantas dia menulis lalu dikatakan tulisannya itu firman Tuhan? Hah? Siapapun yang melihat Yesus lalu menulis tentang Yesus lalu apa yang ditulisnya itu firman Tuhan gitu? Yang disebut firman Tuhan itu, saudariku, yang diterima Yesus, lalu yang disampaikan Yesus, itu firman Tuhan. Loh, kok tulisan-tulisan orang yang tidak dikenali, orang mencatat melihat Yesus kemudian mengkasti, lalu ditulis Yesus pada jam 3 subuh mengkasti dia bersama Tante Markona, lalu kemudian setelah itu dia mampir di warkop minum kopi bersama. Itu pengarang kayak begitu kok dibilang firman Tuhan hanya gara-gara melihat Yesus, kan aneh gitu loh. Yesus adalah sang sumber pengajaran yang menerima pengajaran daripada Elohim yang mengutus dirinya. Bagaimana dengan orang yang menulis buku Matius ini?
Apakah juga dia adalah penerima firman dari Elohim? Kan tidak. Lalu kenapa didudukkan dia sebagai firman Tuhan? Dengar sebentar. Kenapa dia harus menerima lagi sedangkan dia sedang berhadapan dengan Tuhan itu sendiri? Nah, apakah Yesus pernah mengatakan hal itu kepada pengarang Matius? Justru itu yang aneh. Yesus ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka mengarang cerita. Kenapa enggak Yesus aja langsung yang menyampaikan itu? Karena sejatinya Kristen ini bukan berasal dari pengikut Yesus. Kristen ini berasal dari angkatan jahat. Kalau Tuhan Yesus langsung mengatakan, bukankah Yesus langsung mengatakan bahwa dia Tuhan, apakah manusia saat itu kan percaya? Tidak akan mungkin juga Yesus mengatakan sesuatu yang bukan kapasitasnya untuk ia katakan. Saudariku, Yesus itu manusia. Kesaksian Yesus, dia manusia. Yang saudara anggap Tuhan itu Yesus lain. Ya, Tuhan Yesus itu memang manusia. Dia kan dalam wujud manusia. Tapi nah, terus yang mengajarkan Anda bahwa dia Tuhan siapa? Hah? Yang mengajarkan Anda bahwa dia Tuhan itu siapa? Dari gereja. Nah, gereja. Masolang generasi. Hancur Mina, hancur. Ternyata gereja, sementara Yesus tidak mengenal gereja. Ya dari gereja lah Bang awalnya. Ya nggak mungkin. Terus gereja dapat ilmu dari mana? Di tahun Tuhan Yesus saya kan nggak hidup di situ. Gimana sih? Nah, terus kan gereja mendapatkan pengetahuan dari mana? Tahunya dari mana? Dari mana ya? Dari pelajaran di masjid lah, dari Masuk lagi pinau manu, pangamanu. Mana bisa kayak gitu? Sebuah agama yang benar itu harus berasal dari sumbernya. Yesus itu sumber. Kami menghargai Yesus itu adalah sumber kebenaran. Kalau orang-orang Yahudi ingin selamat, maka jadikan Yesus itu sebagai jalan. Begitu. Tapi Kristen ini aneh, kelompok di luar daripada ajaran Yesus, menjadikan Yesus sebagai objek penderita. Di setiap kelakuan Kristen selalu Yesus, Yesus, Yesus. Padahal Yesus sendiri tidak pernah memberikan pengajaran tentang kekristenan. Iya Yesus ya, karena dia kan rela berkorban untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini lagi kekeliruan yang sangat besar. Yang menceritakan itu siapa? Yang menceritakan semua manusia. Kata siapa? Kata Alkitab. Nah, bukan lagi gereja. Kalau Anda mengatakan kata Bible, kalau Anda mengatakan kata Bible, artinya kata pengarang, sama aja. Kenapa bukan Yesus sih yang mengatakan itu? Bukankah Yesus itu diutus oleh Tuhan sebagai penyampai firman?